Oh, enak pinter. Masih sepi jam segini ya? Iya Pak, lagi sepi pasien. Ya. Sudah ya. Halaman berikutnya Bima. Ini ya, kita akan belajar fase Wundheilung proses atau proses penyembuhan luka atau proses perbaikan jaringan begitu ya. Ini dalam kasus muskuloskeletal akan banyak kita pakai gitu, dan kalian semua harus paham gitu ya. Nah, kalian menghadapi cedera gitu ya, cedera atau cedera yang memang harus dibikin cedera gitu ya, seperti luka-luka operasi gitu. Sebenarnya tidak cedera, dibikin trauma, dibikin sayatan gitu. Ini respon sel dan respon jaringan tubuh akan selalu ini khususnya untuk inflamasi dan Wundheilung jaringan ikat ya, jaringan lunak otot, kemudian ligamen, tendon, mungkin juga kulit atau fascia begitu ya. Saya itu kalau lihat puncaknya dari fase inflamasi itu di hari awal ya, hari pertama sampai hari paling banter hari ketiga. Nanti setelah hari ke-10 inflamasi selesai. Dan sebenarnya begitu ada apa istilahnya, penghentian pendarahan, apa istilahnya penghentian pendarahannya apa istilahnya? Pembuluh darah mampet itu loh ya, kan ngocor awalnya. Itu sebenarnya sudah masuk fase proliferasi sebenarnya. Pendapat yang lain. Jadi sudah ada mulai perbaikan jaringan gitu. Mulai saat itu. Mungkin cuma di fase ini akan lebih kita dapati dominan untuk apa tanda-tanda inflamasi berkaitan dengan inflamasi. Ya, yang hadir di seberang ada tahu nggak? Atau Eka dan Cinta tahu nggak apa itu inflamasi? Iya, peradangan tahu lah ya. Peradangan itu apa? Ya, saya tahu enggak? Karena ada Eka dan Cinta ya. Ada yang tahu enggak kalian? Apa itu inflamasi? Ayo, itu ada Andani Kusnul, Bima, Novran, Ingrid, Sekar Ayu. Yang belum masuk siapa ini? Sopo Ingrid, yang belum masuk Ingrid. Erla, Pak. Karena belum masuk, kemana? Belum bangun. Bangunin, demiskal. Iya, Pak. Ya. Mohon maaf juga ini dadak ya, biasanya tadi janjinya jam 9, ini tadi ada kesempatan setengah jam. Sebentar lagi akan ada rapat. Ada yang tahu inflamasi? Tidak ada tahu. Itu untuk proses penyembuhan luka, Pak. Iya. So, inflamasi penyembuhan luka. Iya, jadi di situ ada gumpalan darah. Nah, itu mengeluarkan zat kimia,
Terus itu Zat kimia menyebabkan apa wae? peradangan. Zat kimianya apa wae? Apa ini Novran ya? Wae, Fran. Zat kimianya. Belum Hah? tahu Pak, untuk zat kimianya itu apa aja? Nggak tahu, belum tahu. Apa kamu zat kimianya apa tahu, Fran? CO2, Cl, ngono ya, asam sulfat. Nah itu ya, itu non organik Ya. yang seperti itu ya, tidak ada dalam tubuh. Ini yang organik ya. Apa yang tahu? Saya Pak. Jadi inflamasi itu seperti terjadinya dia perubahan warna pada daerah yang mengalami inflamasi, kemudian mengalami odem juga, kemudian dia terjadi perubahan fungsi jadi yang sebelumnya itu Pak. Pak mungkin menurut saya. Eka punya pendapat? Kalau Sinta? Enggak ada. Oh, kalian itu belum siap praktek. Ya. Belum siap praktek ini. Ini kalau secara kebetulan begitu ya. Jadi tidak kita paham secara spesifik apa kebutuhan jaringan saat inflamasi. Ya, inflamasi itu respon atas kerusakan jaringan. Ya. Responnya kerusakan jaringan ya. Awalnya kalau cedera gitu, nah sebenarnya ada nanti inflamasi ya. Terhadap cedera. Jaringan apa yang terjadi di sana? Ya, maka nanti walaupun nanti akan mengeluarkan zat yang tadi zat kimia organik yang sudah ada dalam tubuh untuk mempersiapkan ya, ada apa neutrofil nanti yang akan berkembang menjadi zat yang untuk membentuk apa ini membran perbaikan dinding kapiler atau arteri yang terkoyak itu apa? Apalagi Pak Ismet yang sudah hitungan tahun gitu ya dalam pembukaan darah ya, itu sudah menyiapkan di situ. Kemudian nanti ada slide-nya ya, ada proinflamatory cytokine itu yang pertama ini. Setelah itu dia akan membentuk ini istilah apa ya? Awal mulanya dia memerintahkan tubuh itu bersiap menghadapi kerusakan ini. Di sana nanti akan muncul turunan atau ikutannya. Ada kemarin apa? Histamin, ya, prostaglandin, terus apa lagi? Meratin ini. Mas, pokoknya Tukimin dan teman-temannya itu ya. Banyak nanti dicek lagi lah. Malah Pak Ismat Sengkon ngiling kurang ajar. Kurang ajar atau kurang belajar ya? Kurang ajar itu kan belajar ya. Jadi kurang belajar, kalian harus belajar loh. Ya, Novan ya. Malah ngetes Pak Ismat kamu itu ya. Ya. Pokoknya ya. Itu. Ya, bahwa dibuka ini harus dipahami. Kemudian ada di tahap akhir itu ada makrofag. Ya, makrofag itu apa makrofag itu? Yang memfagosit sel-sel sisa-sisa yang rusak ini ya. Ya. Itu
tubuh komplit sekali. Allah itu sudah menciptakan tubuh itu dengan sempurna. Rusak itu sudah ada. Begitu rusak itu pesona sing resiki dhewe. Kemudian yang akan untuk membangun itu sudah disiapkan. Sitokinin, kemudian yang sitokinin yang paling awal, kemudian nanti ada neutrofil nanti untuk perbaikan dinding pembuluh darahnya agar cepat membeku, kemudian ada histamin dan teman-temannya itu yang nanti akan membentuk ini calon fibroblas ya. Fibroblas itu nanti setelah ini melewati. Ya, di antara tanda-tanda inflamasi kalian hafal? Hafal dua Sinta, tanda inflamasi. Nyeri, bengkak, rasa panas, merah, apa lagi? Pembengkakan, rasa panas, kehilangan fungsi. Kehilangan fungsi ya. Tentu ini tidak semua kehilangan fungsi loh ya. Kalau lukanya cuma inflamasi ini jerawat itu ya, mungkin fungsi rasa percaya dirinya. Kemarin ada teman yang jerawatnya gede, di jidat ini, jadi malu kan. Ya, kalau cuma mungkin tersalah sedikit di kulit itu juga tidak sampai kehilangan. Tapi jelas akan ada selalu tanda yang 4 ya. Ngalor, tumor ya, nyeri, bengkak, kemerahan, ya. Ada yang tahu sekarang saya tanya nyeri. Tidak ada yang tahu ya? Ada. Ono langsung lulus ya, boleh pulang, boleh nggak ikut ismet. Ada enggak? Nyeri? Enggak ada. Kenapa enggak? Ada yang tahu? Kenapa ada penumpukan tekanan dari mana? Tidak tahu juga. Bukan cairan dari itu Pak, dari pembuluh darah yang pecah. Iya, tubuh akan selalu mengangkat homeostasis. Tahu homeostasis? Itu kamu minum banyak, pasti pipisnya banyak atau berkeringat banyak. Itu sudah pasti akan tubuh selalu memperkeringat. Begitu ngocor darah banyak, tubuh akan mau absorb juga banyak. Nah, terus kenapa bengkaknya nggak hilang-hilang? Ya, kemarin untuk yang Mas Dias dan teman-teman ini sudah saya sampaikan. Dinding sel yang koda, kemudian darah yang ngocor itu nanti akan di sana terbawa juga protein ya. Dinding sel itu nanti susunnya ada protein ya. Nanti ada yang difagosit, ya, dimakan makrofag tadi, tapi tidak semua termakan, tidak semua bisa terserap. Dan protein tubuh ini tidak ada beberapa jenis yang nanti jenisnya banyak ini ngapal ke proteinnya nanti juga bingung ini ya, nggak apa-apa. Beberapa macam di sekitar luka ini, ya. Termasuk fibrin ya, tentang fibrinogen itu juga protein, ya. Ya, tidak bisa diserap oleh vena gitu. Dan ini selain partikelnya besar, nanti beberapa protein itu sifat umum protein itu juga menyerap atau mengikat cairan. Jadi kalau semakin protein di situ itu ada, maka bengkaknya semakin gede. Ya, paham ya? Seperti itu. Jadi nanti yang bisa mengeluarkan protein hanya dengan prosedur limfatik drainase nanti saya sampaikan ya. Langsung aja ya. Nah, bilang sudah harus mulai rapat ini sudah jam 26 ya. Kemudian lihat yang tadi di dalam fase selanjutnya akan berubah menjadi fibroblas.
histamin dan teman-teman termasuk prostaglandin akan berubah menjadi fibrosis. Oh iya, tadi apa yang menjadi penyebab nyeri? Salah satu penyebab nyeri modulator atau apa istilahnya? Pemicu nyerinya itu salah satunya adalah prostaglandin dan histamin. Ya, kalau di luka dia akan diproduksi banyak, kemudian ini yang nanti akan mengiritasi atau mengeksitasi atau merangsang reseptor nyeri di sekitar jaringan cedera. Apa nama reseptornya untuk nyeri? Ada yang tahu? Tahu enggak, Cinta? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ada reseptor ya berapa nanti reseptor berkaitan tubuh, sensor itu ada reseptor yang namanya termoreseptor, kemoreseptor, kemudian nanti ada proprioseptor ya, perasaan sendi itu ya, posisi sendi, kemudian nanti ada nosiseptor ya, nosiseptor itu yang nyeri ya, nyeri yang berkaitan dengan iritasi, jumlah konsentrasi prostaglandin dan teman-temannya banyak, maka dia akan menjadi penyebab nyeri. Ya, nyeri nanti akan ditransmisikan ke pusat kesadaran nyeri di kepala, di otak, itu melewati serabut saraf ascendent. Tipenya yang mana? Yang kecil ya. Tipe A atau tipe C? Yang kecil. Nah, itu lebih lambat ketimbang jenis saraf yang lain. Makanya nyeri itu tidak segera kita rasakan ya. Itu tersayat mungkin kamu nggak sadar ya. Loh, ini aku tadi dapat goresan di mana ini ya? Tiba-tiba baru mungkin 10 menit atau 5 menit baru sadar ya. Kemudian fase berikutnya ya, perbaikan jaringan ya, itu dimulai di hari, kalau di sini mungkin sekitar hari kedua begitu ya. Nanti akan membentuk jadi yang tadi yang dibutuhkan itu akan membentuk proses perbaikan. Baru nanti setelah fibroblas ini terbentuk, cukup untuk membangun rusak-rusak ya, dinding dan sebagainya, rusak-rusak itu tadi akan masuk ke fase kolagen di sekitar 14 hari sampai 21 kalau di situ ya, mulai waktu yang tidak terbatas nanti ya. Itu aja sebenarnya prinsipnya. Kemudian di fase ini akan ada perubahan angiogenesis jaringan arteri atau mungkin kapiler yang baru, menggantikan kapiler yang mungkin tersayat sampai fibroblas yang nanti terlalu banyak melebihi kecukupan untuk perbaikan jaringan, itu nanti yang menjadi fibrosis. Jadi sebenarnya fibroblas itu kita itu harapannya ada dalam jumlah cukup saja gitu ya. Jangan sampai ada dalam jumlah berlebih, karena kalau berlebih yang terjadi adalah fibrosis. Fibrosis yang kalian mungkin pernah lihat atau mesti ada yang punya, semua punya ini ya, jaringan fibrosis ada dalam tubuhmu. Pertama nanti yang ingrid, kemudian novan itu ya, kalau di dengkul itu banyak ya tanda-tanda fibrosis itu ya. Ya, kocek itu Pak Ismet nggak pernah bohong itu ya, mesti ada tanda fibrosis ya, karena kalian waktu kecil bandel semua itu kan ya, disuruh pelan-pelan Dek itu ya, masih ingat ya, kau tetap lari, kepleset dengkulnya melenyok gitu ya, monyok ya, dengkulnya ambrol gitu. Atau di situ kamu nggak ada Sinta, nggak percaya, kalau nggak ada nggak percaya ya. Berapa kayak Novran itu ya, atau Bima ya. Mesti dengkulnya bonyok-bonyok itu. Nah, kau cek buka itu ya, katok pendek loh ya,
Bawahnya pakai celana pendek atau sarungan itu, ya. Lihat, tentu begitu lihat kok akan senyum-senyum. Iya ya, zaman kecil saya dulu bandel ya. Ya, memang itu masa kecil kalian. Begitu indah katanya. Lanjut slide berikutnya ya. Ya, ini dalam bahasa gampangnya membran fosfolipid dalam proses cedera akan rusak, gitu. Maka ada proses namanya fosfolipase. Nah, ini jam tengah sama. Ruang apa? Jam tengah sama. Sudah diinginkan untuk rapat. Ya, ini prosesnya seperti itu. Kalau kita ngasih obat steroid itu di fase ini ya, di fase agar segera terjadi perbaikan atau kerusakan dalam fase fosfolipase tidak meluas ya. Kemudian nanti ada asam arachidonat, kemudian ada proses namanya sikloksigenase atau COX di situ ya. Itu ada dua, dua ya. Sikloksigenase 2 ini yang nanti akan menghasilkan prostaglandin. Ini yang menjadi penyebab rasa nyeri. NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug atau obat anti-inflamasi non-steroid itu ditujukan atau cara kerjanya adalah menghambat proses siklogenase agar tidak terjadi prostaglandin. Ya, ini yang sekarang jadi kontroversi karena prostaglandin sendiri sebenarnya zat yang dibutuhkan dalam tahapan istilahnya nanti dalam proliferasi. Ini akan jadi zat yang juga ikut menyusun menyusun fibroblast tadi ya. Itu ya, paham ya? Mudah-mudahan kau paham gitu lah. Terus lanjut slide berikutnya. Nah, ini dalam bahasa yang lebih ilmiah dan bahasa yang lebih sulit kau pahami gitu ya. Kalau mau belajar silahkan dipelajari ya. Itu ada lebih rumit ya. Kamu lebih nggak paham ya. Nah, ya. Berikutnya. Slide berikutnya. Oh, ini contoh inflamasi ya, HNP ya. Nanti kalau di Wonosari HNP itu nyeri yang disebabkan penjepitan karena diskus jebol, nanti di sini tak ketak ya. Pak Ismat tidak bilang seperti itu ya. Sebenarnya HNP itu yang pertama terjadi jebol rusaknya pada gambar seperti itu ya. Yang pertama terjadi adalah jebolnya rusaknya istilah kantongnya ya, anus fibrosnya kantongnya itu jebol itu sudah inflamasi, itu nyeri. Jadi sebelum ada jepitan itu sudah nyeri karena jebolnya itu. Ini yang tidak dipahami ya, karena misalnya disampaikan HNP itu penjepitan saraf, diskus jebol terus jepit saraf. Pun kalau nanti saraf diskusnya itu tidak sampai jepit, tetap aja nyeri. Karena apa? Ya sudah robek itu. Ya. Nanti ada grade yang sebelumnya yang juga nyerinya juga kalah hebat adalah disc bulging ya. Jadi metoto saja, terang saja, tetapi tidak sampai jebol. Tidak sampai jebol seperti gambar seperti ini ya. Ini inflamasi ya. Nanti kenapa nyeri? Yang pertama yang tadi prostaglandin. Kemudian bonus tambahan memang ada penjepitan. Pahamnya itu ya. Oke. Slide berikutnya. Ya. Ini sistem limfatik dalam tubuh kita, pengatur keseimbangan terjadi ada 3 ini ya, arteri, vena, kemudian sistem limfa yang putih ya. Nah itu ya, cairan pertama kali akan diedarkan oleh kapiler dan arteri yang merah, diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian nanti diabsorb
oleh vena yang berwarna di situ ungu ya. Dan ini juga dipahami sebenarnya dalam distribusi cairan, nutrisi, oksigen dan sebagainya, arteri itu kayak disebar gitu ya. Jadi bukan seperti buah dan tangkainya ya, tapi sel nanti kayak ikan di akuarium itu loh. Kalau ngasih makan nanti sel itu akan mencari sendiri. Nanti sel itu kan punya reseptor ya. Apa yang dibutuhkan, kalau reseptornya sel itu dia akan buka, mengambil yang perlu saja. Ya, seperti itu. Nanti di fungsi sel di dalamnya nanti akan terjadi metabolis, dan itu nanti sisa dari produk metabolisme itu nanti yang akan diabsorb oleh dia sebarkan, dia keluarkan juga ke cairan interstisial ini antar sel itu ya, atau cairan ekstraseluler, dan nanti akan diabsorb oleh vena. Hanya saja tadi di depan saya sampaikan dalam fase cedera, arteri jebol, plasmanya dan trombosit dan sebagainya ngocor, nah itu nanti tidak semua terserap oleh vena. Nanti yang menyerap siapa? Adalah sistem limfatik ya. Oke, slide berikutnya. Ya, ini sistem limfatik dari atas ke bawah ya. Nanti kita singgung lagi. Slide berikutnya, Bima. Ya, seperti ini ya, penampang pembuluh limfatik ya. Jadi ada punya kayak katup-katup itu ya. Ya, itu bisa buka tutup. Bagaimana membukanya? Di situ ada namanya unsoring filament ya, tidak tergambar jelas, itu lembut. Itu nanti yang terkait dengan dikendalikan oleh sistem saraf otonom, simpatis dan parasimpatis. Manakala parasimpatis aktif, ya, kondisi parasimpatis itu kondisi yang tenang, aman, nyaman, damai, tidak ada utang, tidak ada orang nakdit, ya, tidak banyak tugas begitu ya. Kalau kalian banyak tugas, maka kondisi saraf otonom itu aktif. Ini ada santai itu enggak kebelet pipis karena harus segera selesai, bahwa aktivitas perpipisan itu nanti akan terhenti atau akan terhambat begitu, dihambat oleh sistem. Ya, ini juga akan diaktifasi manakala kondisinya parasimpatis ya, aman, nyaman dan damai. Jadi kalau ini kalian kondisi kehidupan aman, nyaman, damai, serba kecukupan begitu ya, kalian akan awet muda ya, karena sisa metabolisme tadi akan terdrainasikan dengan baik. Tapi nanti beda yang dengan orang yang hidupnya kemerungsung, ada tekanan dari perusahaan, target utang, anak banyak ya, tagihan SPP dan sebagainya, ya bojone galak itu, waduh, itu akan terdapati akan lebih cepat tua. Jadi konsep kalau kalian pengen awet muda sebenarnya gampang aja. Bahagialah, berbanyaklah bersyukur gitu ya. Orang nggak usah ngiri, nggak usah orang bersyukur nanti awet muda. Ya, karena sistem limfatiknya akan membuka. Jadi sistem metabolisme tadi akan terserap dengan baik. Tidak meracuni, tidak merusak sel-sel. Kemudian penampang ini yang melintang ya dari sistem limfatik seperti itu ya. Nanti kita akan bekerja dengan ini ya, bagaimana kita mengendalikan sistem limfatik begitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Eka juga paham ya. Jadi nanti kita bekerja dengan sistem limfatik ya untuk mengelola inflamasi gitu ya. Mudah-mudahan kita nanti akan dapat kasus inflamasi yang kemarin kita dapat dari bahu ya. Hasilnya signifikan ya. Dengan main-main bisa. Gitu, rekan ada pertanyaan? Ingrid Ardianto dan teman-temannya, Nova, Erla yang
Kalau dari saya belum, Pak. Ada? Eka? Cinta? Tidak ada ya? Ini yang di seberang ada yang belum mandi ya? Janjinya Pak Ismat jam 9, tahu-tahu jam 8 dipanggil ini. Pak Enokan ini juga belum mandi. Iya, Pak, belum mandi, Pak. Ngaku kan ya, langsung aja Allah saut bajunya yang kandalannya nundi wis tinggo. Gue paling ngisor ya karuan sendak gue ya. Oh, Fran. Iya, Pak. Dengan ya seperti itu. Oke ya, kalau tidak atau ada pertanyaan di save dulu, mau undur diri, mau menghadiri rapat. Saya diingatkan tadi ada pertanyaan di save dan untuk pembelajaran hari ini di save ya. Kuncinya kita nanti akan bekerja pada dengan sistem limfatik untuk pengelolaan nyeri dan pengelolaan inflamasi. Itu ya. Terima kasih kehadiran. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau belum paham, sekali lagi di save dulu. Silakan nanti ditanyakan. Itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Maaf guys, dadaan. Bapaknya suka dadak-dadak. Suka yang dadakan. Pasienku akeh, Cuk. Pasienku akeh, Cuk. Suka yang dadakan, Kat. Kalau Tapi bulat. minta tolong lain waktu siap-siap ya. Apa? Bacaan kayak gini siap-siap. Ya gimana cuy, kira malam cuy. Ya nanti kamu telepon aja lagi Ingrid kayak tadi. Telepon aja. Oke, siap. Besok-besok telepon lagi kalau misalkan dadakan lagi. Biar tahu gitu. Kaget berarti- aku langsung. Apa? Apa iki mengko meneh ya? Mengko bengi Nggak meneh ya? ngerti. Yo, Lagi. tinggal nunggu chat lah. Ya. Oke. Ya siap-siap aja lah semuanya, pegang HP, jangan sampai HP-nya nggak dibawa. Telepon ya, telepon. Harus itu. Telepon. Fran piye? Piye mbek koncoku? Ya, kon follow IG ku bertambah followersku.